Selamat datang di Blog 17. Blog ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang akses rumah tangga terhadap layanan keuangan yang dimanfaatkan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Hal yang harus diperhatikan adalah, jika ART menerima kredit lebih dari masa setahun terakhir, tetapi dalam setahun terakhir, ART tersebut masih membayar angsurannya, maka ART tersebut dikategorikan tidak menerima kredit. Pertanyaan 1701 berisi tentang, dalam setahun terakhir, apakah ada anggota rumah tangga yang menerima atau mencairkan kredit? Opsi A, apakah menerima atau mencairkan kredit usaha rakyat? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. Kredit usaha rakyat merupakan salah satu skim kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM dan koperasi dengan pola penjaminan yang bekerja sama dengan lembaga penjamin yang ditetapkan oleh pemerintah. Seseorang yang mendapatkan kredit seperti KUR, namun yang tercatat di bank atas nama orang lain, maka yang dicatat sebagai penerima kredit adalah orang yang menerima kreditnya. Opsi B, apakah menerima atau mencairkan kredit dari bank umum selain kredit usaha rakyat? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. Kredit dari bank umum selain kredit usaha rakyat adalah bila ada anggota rumah tangga yang lain yang mendapat kredit dari bank dengan cara mengajukan sendiri dan bukan merupakan program pemerintah. Misalnya, pinjaman KTA, kredit tanpa agunan atau jaminan, kartu kredit, dan kredit perumahan seperti KPR. Opsi C, apakah menerima atau mencairkan kredit dari bank perkreditan rakyat? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Opsi D, apakah menerima atau mencairkan kredit dari koperasi? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. Kredit dari koperasi adalah kredit yang diperoleh dari koperasi, baik dari koperasi simpan pinjam maupun koperasi lainnya. Opsi E, apakah menerima atau mencairkan kredit perorangan dengan bunga? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. Perorangan dengan bunga adalah kredit yang diterima dari perseorangan, bisa dari saudara atau famili bukan anggota rumah tangga, maupun dari orang lain, yakni bukan saudara atau famili. Opsi F, apakah menerima atau mencairkan kredit pegadaian? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Opsi G, apakah menerima atau mencairkan kredit perusahaan leasing? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. Perusahaan leasing adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa. Opsi H, apakah menerima atau mencairkan kredit badan usaha milik desa atau BUMDes? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan desa dan atau bersama desa-desa. Misalnya, menerima kredit dari bank desa, lembaga keuangan mikro, perkreditan desa, dan lain-lain. Opsi I, apakah menerima atau mencairkan kredit pinjaman online? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. Pinjaman online atau fintech lending, atau layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Misalnya, meminjam uang melalui Kredivo, Tunai Kita, Kredit Cepat, dan sebagainya. Opsi J, apakah menerima atau mencairkan kredit PNM Mekar? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau PNM Mekar merupakan program pembiayaan yang disediakan oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, sebuah badan usaha milik negara yang bertujuan memberdayakan usaha mikro melalui penyediaan modal usaha dan pendampingan. Opsi K, apakah menerima atau mencairkan kredit lainnya? Pilihan jawabannya, ya atau tidak. Contoh lainnya adalah Shopee Pay Later, GoPay Later, Akulaku Pay Later, Indodana Pay Later, Kredivo Pay Later, Traveloka Pay Later,
dan lain-lain. Pertanyaan berikutnya adalah 1702, yakni dalam setahun terakhir, apakah ada anggota rumah tangga yang memiliki uang elektronik? Opsi A, apakah memiliki uang elektronik berbasis server atau disebut dompet digital atau e-wallet? Jawabannya, ya atau tidak. E-wallet atau uang elektronik berbasis server adalah uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik. E-wallet umumnya terdapat dalam sebuah aplikasi pada telepon seluler. Responden dikatakan memiliki e-wallet jika memiliki akun e-wallet, meskipun saldo e-wallet tersebut kosong. Perlu diingat, mobile banking, QRIS, dan kartu elektronik seperti e-money, Breezy, Flash, dan lain-lain bukan termasuk e-wallet. Opsi B, apakah memiliki uang elektronik berbasis kartu atau chip yang disebut e-money? Jawabannya, ya atau tidak. Uang elektronik berbasis kartu atau chip adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik dengan uang yang disimpan dalam media elektronik kartu. Responden dikatakan memiliki uang elektronik berbasis kartu jika memiliki kartu uang elektronik, meskipun saldo kartu tersebut kosong. Ada beberapa penegasan blok 17 yang harus diketahui oleh petugas, yakni 1. Apakah ada hubungan pertanyaan 702 dan 1701? Penegasannya, tidak ada, karena tujuan dua pertanyaan tersebut berbeda. Pertanyaan 702 digunakan untuk menghitung inklusi keuangan, dan yang dihitung adalah jasa keuangan di bawah pengawasan OJK. Sedangkan pertanyaan 1701 untuk melihat rumah tangga yang menerima kredit atau tidak. 2. Jika ada seseorang bernama B yang menerima KUR, namun yang tercatat adalah orang lain bernama A, apakah B dianggap memperoleh KUR? Penegasannya, ya, B dianggap menerima KUR. 3. Jika pencairan kredit diterima ART pada saat sebelum setahun terakhir, tetapi ART tersebut masih membayar angsurannya dalam setahun terakhir, ART tersebut tidak dikategorikan menerima kredit. Hal tersebut karena yang dimaksud dalam konsep adalah kredit yang cair, diterima setahun terakhir. Contoh pengisian blok 17 pada kasus wawancara dengan rumah tangga Pak Sucipto. Pak Sucipto baru ambil kredit motor 3 bulan yang lalu. Namun, karena tidak punya cukup uang, maka beliau meminjam ke perusahaan leasing Adira. Anak Pak Sucipto, yaitu Sekar, memiliki OVO dan ShopeePay sebagai e-wallet. Pak Sucipto sendiri memiliki GoPay, sedangkan istrinya tidak memiliki e-wallet. Pak Sucipto memiliki kartu e-money berupa kartu tol, namun saldonya kosong. Sehingga pengisian blok 17 adalah sebagai berikut. Terima kasih.